kita masuk dalam pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang Nabi Amos. Marilah pelajaran kita pada hari ini kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Engkau juga mengutus para nabi untuk mengingatkan umat Israel akan kesalahan-kesalahan mereka. Bantulah kami untuk mengikuti ajaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita harus mampu memahami kisah Nabi Amos. Yang kedua, kita juga mampu memperjuangkan keadilan dalam hidup setiap hari. Yang ketiga, kita diharapkan untuk selalu mengusahakan terus-menerus menjadi nabi-nabi kecil zaman sekarang dengan memberikan kesaksian hidup bagi banyak orang. Inilah yang akan kita capai di dalam pelajaran kita pada hari ini. Nah, siapakah Nabi Amos itu? Amos adalah seorang nabi Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Amos sendiri berarti beban. Ia berasal dari penduduk Tekoa, wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 km sebelah selatan Yerusalem dan 6 km sebelah selatan Bethlehem. Wilayah pertaniannya sangat subur, memiliki beberapa sumber air dan menjadi tempat pengintaian yang penting di dalam pertahanan wilayah Yehuda. Amos dipanggil dari desa tersebut untuk menyampaikan warta di tempat peziarahan Betel. Ia adalah seorang peternak dan pemelihara pohon kurma atau juga pencari buah hutan. Nah, bagaimana situasi masyarakat pada zaman Nabi Amos? Pada waktu itu, Amos berkarya pada masa pemerintahan Raja Uzia dari Kerajaan Selatan dan dalam zaman Yerobeam kedua anak Yoas, Kerajaan Utara. Pada masa itu, Kerajaan Utara mengalami masa-masa kejayaannya, terutama di bidang ekonomi, militer, dan politik. Amos juga menjumpai banyak ketidakadilan sosial yang marak di dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, perdagangan internasional yang luas hanya untuk keuntungan para penguasa. Kemudian, praktek-praktek bisnis yang penuh tipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya. Juga perampasan tanah milik orang yang miskin. Siang betul ya. Upacara keagamaan terus terpelihara, tetapi hal itu hanya dilaksanakan dengan sifat kefasikan. Kemudian korban persembahan yang mahal diberikan, namun merupakan uang pemberian mereka yang miskin. Nah, kesimpulan kita yaitu bahwa Amos dijuluki sebagai pendekar keadilan. Israel mencapai puncak kejayaan sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Ketiga, tugas Nabi Amos yaitu mengingatkan bangsa Israel akan kelakuan yang tidak berkenan kepada Allah. Itu tugas Nabi Amos pada zaman itu. Jadi mengingatkan bangsa Israel akan kelakuan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Situasi yang mencolok pada zaman Nabi Amos adalah adanya keserakahan dan juga ketidakadilan di dalam masyarakat. Apa itu keserakahan? Keserakahan artinya perbuatan yang tidak memperhitungkan kepentingan orang lain, hanya memperhitungkan kepentingan diri sendiri, egois. Kemudian keserakahan memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan memunculkan kemiskinan. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah mari kita mewujudkan keadilan
kepada siapapun dan dimanapun, entah itu dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup lingkungan keluarga, di sekolah maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak yang terkasih, sekira pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga kami semua mampu menjadi nabi-nabi pembawa dan penegak keadilan pada zaman ini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka bimbinglah kami selalu ya Bapa, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang baik dan setia. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.